Oke, kali ini gue mau ngebandingin aja sih dari Samsung S9 dan juga Note 10. Sejauh apa sih performance-nya? Lo lihat deh di sini. Kalau dari segi layar, ya emang ini yang Note 10 itu udah ada fitur Dynamic AMOLED. Bukan fitur sebenarnya, layar udah dinamain sebagai Dynamic AMOLED, dan ini masih Super AMOLED biasa. Lu lihat deh perbandingannya, hampir nggak ada bedanya sih kalau menurut gue. Cuman bedanya layar di Note 10 ini agak sedikit lebih gonjreng dan juga lebih adem sedikit banget sih kalau lu perhatiin detail sih ya. Cuman kalau lu lihat dari sekilas kayak gini hampir nggak ada bedanya. Ini handphone S9 itu secondnya itu sekarang mungkin udah ada yang jual 3 jutaan dan 4 jutaan. Lu udah bisa dapet layar terbaiknya Samsung. Oke, lu lihat dari segi layar dulu nih. Kita langsung masuk ke mana ya? Oke, ke ini dulu deh, fitur dulu deh. Fitur sebenarnya bukan fitur sih. Di S9 lu udah ada atau masih ada headphone jack. Jadinya lu nggak perlu khawatir kalau misalkan headset lu semuanya pakai audio jack 3,5, tetap bisa digunakan di handphone ini. Dan nggak enak di Note 10 udah nggak ada, gantinya dia langsung pakai di Type C sebelah sini. Sebenarnya ya gua agak malas sih kalau misalnya nggak ada jack audio 3,5, karena buat lu yang pecinta musik gitu, audio file gitu, itu lu butuh banget headphone dengan jack 3,5. Jadi otomatis kalau misalnya lu mau pasang di sini, lu harus punya adaptornya atau dongle-nya. Itu sih. Dan yang gua betein dari Note 10 ini adalah dia nggak ada fingerprint di belakang ataupun di samping, tapi di layar. Itu sebenarnya bermasalah ketika lu mau menggunakan screen protector atau tempered glass kayak gua gini. Lu mesti cari yang harganya lumayan mahal dan sebenarnya nggak akurat amat gitu lu pakai di fingerprint di under display-nya dia ini. Kadang masih suka miss dan kadang juga nggak masuk gitu, nggak bisa. Gue lebih seneng fingerprint yang konvensional kayak gini. Ini cepet dan akurat banget. Oke, kita langsung ngomongin ke ke performance deh. Di sini tadi gue udah ngetes di Antutu Benchmark, skornya masing-masing. Oke, yang S9 di sini 287 ribuan. Ini skornya mirip-mirip sama Realme Narzo yang kemarin gua review. Otomatis lo mau main game apapun juga di sini enak sih. Dan bedanya adalah ketika lu kalau misalkan main game Asphalt 9, di sini tuh udah kebuka untuk fitur high frame rate-nya sih. 60 fps udah kebuka, tapi kalau di Realme lu nggak kebuka. Itu masalah sebenarnya bukan di segi hardware ya, tapi masalah dengan developernya aja sih. Dia mau masukin untuk list handphone yang support di high frame rate-nya atau enggak. Yang penting di sini adalah CPU-nya lu udah bisa dapat skor 100 ribuan, GPU-nya 86 ribuan. Jadi kalau misalkan dengan skor segini, menurut gua 1 atau 2 tahun ke depan lu masih oke untuk pakai sehari-hari buat kayak nonton Netflix atau streaming atau main game-game casual. Nggak usah game-game yang terlalu berat, karena game semakin lama tuh pasti semakin berat sih, karena grafisnya juga akan semakin tinggi pastinya. Intinya sih di skor segini lu udah bisa jalanin aplikasi-aplikasi harian sih kayak WhatsApp, Instagram dan lain-lain juga pasti masih lancar. Dan yang perlu ingat di sini adalah layarnya tuh udah bagus banget. Oke, kita masuk ke Note 10. Note 10 di sini lu bisa dapat skor yang cukup tinggi, 444 ribuan. Ini udah gede banget. Dan untuk skor CPU-nya 129.000, nggak terlalu beda jauh, tapi yang beda jauh adalah di GPU-nya. Di sini lu udah bisa dapat 168. Otomatis lu kalau mau main game-game kayak CODM lu bisa setting rata kanan. Intinya ini untuk main game sih lebih proper. Cuman saran gua, ketika lu punya handphone kayak gini nih dengan layar yang Super AMOLED atau Dynamic AMOLED,
Kalau mau main game harus dipastiin juga misalkan lo di ruangan ber-AC atau ya istilahnya nggak terlalu panas lah, karena ini layar Super AMOLED tuh rentan banget sama burn in, shadow gitu-gitulah pokoknya. Oke, intinya karena ini handphone Note 10 tuh emang masih tergolong baru dan ini adalah Note 10 paling kenceng saat ini ya, saat ini banget, karena bentar lagi 2 bulan lagi Note 20 akan keluar. Jadi ini adalah Note 10 paling kencang untuk yang saat ini dan yang bisa lu beli saat ini juga. Selanjutnya dari segi desain, di sini sih untuk desain sih tergantung orang masing-masing ya. Untuk segi desain sih gue lebih seneng di Note 10 karena Note 10 ini kotak dan juga layar udah tipis semua. Di sini udah hampir full layar. Tapi untuk dari fungsinya aku lebih seneng S9 karena di S9 sini sensor-sensor tuh masih pada lengkap, ada iris scanner segala macam tuh lengkap gitu di sini. Ini tuh untuk segi keamanan dan lain-lain tuh top deh kalau buat gue. Dan di sini juga masih ada heart rate sensor, jadinya kalau buat detak jantung lu, ngitung detak jantung atau buat kesehatan. Nah intinya kalau di Note 10 udah nggak ada. Itu sih fitur absen sih. Oke, selanjutnya untuk dari segi kamera, sebelum gue masuk ke hasil foto dan juga videonya, di sini gue kasih tahu bahwa fitur-fiturnya tuh udah lumayan hampir mirip dari S9 dan juga Note 10. Di sini dia udah ada single take, ada pro video kayak Note 10 juga udah ada. Macam-macam deh pokoknya, intinya juga untuk AR zone-nya juga udah ada. Sebenarnya ya karena ini seri S sih. Ini sebenarnya kalau misalkan lo tahu gitu atau lo bisa bedain, masih tetap lebih enakan seri S dibandingkan lo punya handphone seri A ataupun seri M, karena tujuannya juga agak beda sih. Seri S ini fitur-fiturnya super lengkap dan juga hal-hal yang terbaik dari Samsung ada di seri S dan juga seri Note gitu. Biarpun nih harganya sekarang udah murah gitu, udah harga mungkin lo bisa dapat 3 jutaan, 4 jutaan. Untuk fitur-fitur ini gak kalah men, serius. Ini sebenarnya ini fitur-fiturnya masih lengkap banget, dan kalau lo nonton Netflix, nonton konten HDR, ini tuh enak banget dipandang di mata. Kalau dibandingin sama seri M yang Samsung atau brand lain deh, layarnya ini nggak ada yang ngalahin. Lo bisa buktiin sendiri sih. Oke, kita masuk ke sampel kameranya aja ya. Nih.
kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya bahwa menurut gua pribadi ya, dari yang kita tadi udah lihat hasil-hasil foto dari Samsung S9 dan juga Note 10, menurut gua perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Dari segi paling yang beda adalah di Note 10 ini dia udah bisa ngangkat shadow lebih baik, jadinya yang dia nggak terlalu dark, dan juga untuk footage kamera depan, kamera belakang agak lebih stabil sedikit. Bukan berarti S9 gak stabil, S9 juga udah stabil. Makanya gue bilang di sini, kalau misalkan lu nggak punya budget yang gede, lu cuma punya budget pas-pasan, daripada lu beli seri M, lu mending beli seri ini kalau misalkan penggunaan lu tuh nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu menggunakan terlalu banyak baterai. Karena di seri S9 ini untuk multimedianya itu jagoan sih. Yang kurang dari S9 ini adalah baterai sih. Baterainya ya cukup boros ya. Baterai cuman berapa sih? 3000. Baterai cuman 3000 mAh. Ditandemin prosesor Exynos yang setara dengan Snapdragon 845. Ya otomatis boros sih. Tapi di situ lu bisa kekurangan cuma di situ, dan sisanya lu bisa enjoy dengan layar yang segini bagusnya sih. Dan gue lupa ngomongin, kalau misalkan layar di S9 ini bisa disupport untuk 2K, tapi kalau di Note 10 ini nggak bisa. Ini cuman Full HD plus aja. Bedanya di situ sih, karena seri S itu menurut gue ya masih oke lah. Seri S itu semua fitur tuh lengkap di sana. Cuman kekurangannya adalah kekurangannya adalah di S Pen-nya ini. Di Samsung Note 10 ada S Pen-nya. Karena emang pasarnya beda sih, nggak bisa terlalu disamain. Cuman tadi gue mau ngebahas sedikit aja di sektor kamera sih, karena ya menurut gue perbedaannya nggak terlalu signifikan lah. Intinya di harga second 3 jutaan, 4 jutaan lo udah bisa dapat performance yang segini bagusnya dengan kualitas kamera yang segini bagusnya juga. Lo pakai buat vlog, lo pakai buat apapun itu, hasilnya juga masih cukup stabil. Oke, karena di sini gue nggak terlalu mau ngebahas panjang kelebihan apa Note 10, karena sebelumnya udah gue sebutin. Jadi gue mau sebenarnya di video ini gue cuma mau ngebahas worth it apa sih S9 ini sekarang gitu. Ya segitu dulu video dari gua. Ini cuman ngobrol-ngobrol yang cukup nggak penting sih. Cuman ya iseng aja gua mau membuat perbandingan. Kalau misalkan berguna, kalian bisa share ataupun subscribe channel gua. Oke, see you on the next video. Bye.